nggak lama lagi ini ada sanksi maksimumnya. Oke, apa itu, Bang? Gitu. Sanksi maksimumnya ya Mas Ganjar akan diberikan tiket untuk maju di 2024. Jadi diberikan tiket. Rekan RKN dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama diskusi kita yang bukan mungkin ini, selalu ditunggu-tunggu ini, kita selalu ditunggu-tunggu. Kita bertemu di diskusi Titik Temu dengan bersama saya, host Anda, Pangeran Ahmad Nurdin. Diskusi ini adalah program akhir pekan dari RKN Video dan Radio yang membahas isu-isu yang menjadi perhatian kita semua. Dan pada kali ini kita membahas temanya, ini simpel aja nih, Jokowi Ganjar. Orang mungkin bingung baca judulnya nih, Jokowi Ganjar kok ini apa dipertentangkan atau apa, bukan. Kita lihat antara Jokowi dan Ganjar dan kita lihat bagaimana turun naiknya kepercayaan publik. Saya ingin tanya nih ke Bang Emmanuel dulu, nanti sebelum ke Bang Yohan. Bang, kalau dulu zaman kita sekolah, Bang, lalu mungkin ada siswa yang agak-agak bengal gitu, yang agak-agak rusuh gitu kan, tahu-tahu dipanggilnya dia sama kepala sekolah gitu kan. Teman-teman semua udah nunggu semua nih. Wah, apa dia kena sanksi nih? Apa kena sanksi? Dia udah rusuh-rusuh terus, sudah dikiranya mungkin diskor, dikasih apa segala macam, pas keluar, apa sanksimu? Teguran lisan aja. Nah, kalau begitu dulu Bang, biasanya nih ya, itu kalau nggak bapaknya jenderal atau bapaknya memang jagoan betul. Nah, kalau dengan konteks cerita kita sekarang ini, kalau disambung-sambungkan gimana ceritanya kayaknya tuh Bang Emmanuel? Ya, ini menarik, pertanyaan menarik ini. Bertanya sembari memprovokasi. Ya kan? Apalagi di sampingnya Litbang Kompas, sampingnya lagi ahli komunikasi. Ini salah penyampaian, salah pendapat berdampak terhadap pengamat komunikasi dan juga Litbang. Gitu. Jadi saya harus lebih berhati-hati untuk menyampaikan ini. Pertama gini, emang ada ini kan kejadian tanggal 18 ketika penyampaian politik pertama Mas Ganjar di salah satu TV nasional itu di Berita Satu di acaranya Christian. Nah, di acara Christian itu Mas Ganjar coba ditanya soal kesiapan 2024. Kemudian beliau menyampaikan siap untuk bangsa dan negara. Nah, saat itu memang sikapnya dia itu pertama-tama memang yang mendapatkan sikap politik Mas Ganjar itu memang Berita Satu saat itu, dan pertama itu, kedua memang saya yang menanggapi pertama juga sikapnya Mas Ganjar. Nah, atas sikapnya Mas Ganjar yang selama ini kan sebegini, ada keraguan publik selama ini soal kesiapan Mas Ganjar untuk maju di 2024. Pertama itu, kedua partai mana yang mengusung Mas Ganjar, ketiga pertanyaannya lagi siapa wakil Mas Ganjar. Nah, pertanyaan pertama itu sebenarnya sudah terjawab lah. Publik sudah merasa puas atas jawaban Mas Ganjar, kesiapan Mas Ganjar, walaupun disanksi, kemudian sanksinya pun juga tidak terlalu berat ya, sanksinya ringan, hanya lisan lah, karena memang tidak ditemukan kesalahan, karena memang pernyataan Mas Ganjar ini sejalan dengan sikap partai. Makanya Asto yang mewakili partai ketika memberikan sanksi tidak ditemukan sebuah pelanggaran, tapi tetap diberikan sanksi. Tapi menariknya, kenapa namanya sanksi itu kan harus ada pelanggaran, tapi tidak ditemukan pelanggaran tapi disanksi. Itu hanya teguran lah, lisan dan sebagainya. Itu sebetulnya saya lihatnya untuk mengimbangi sanksi yang diberikan kepada Dewan Kolonel. Dewan Kolonel itu kan manuver politik yang sebetulnya tidak ada di anggaran dasar dan rumah tangga partai. Makanya Dewan Kolonel disanksi. Nah, kenapa juga saya sebagai pemerkasa Dewan Kopral tidak diberi sanksi? Nah, saya secara moral dan politik mendapatkan sebuah kemenangan dari hal itu. Nah, pasca sanksi itu, saya melihatnya tren Mas Ganjar itu semakin naik lah ya. Saya nggak tahu kawan-kawan lembaga survei atau kawan-kawan Litbang Kompas pasca pernyataan tanggal 18 itu sudah ada belum riset lagi soal elektabilitas Mas Ganjar. Saya yakin trennya naik. Pertama itu, kedua pasti dampak ke partainya juga bagus. Nah,
Saya ada lagi sanksi, itu sanksi minimum yang diberikan partai, teguran secara lisan. Nggak lama lagi, ini ada sanksi maksimumnya. Oke, apa itu, Bang? Gitu. Sanksi maksimumnya ya Mas Ganjar akan diberikan tiket untuk maju di 2024. Jadi diberikan tiket itu justru sanksi, Bang ya? Iya, karena lu tanggung nih beban ini. Kau harus tanggung nih beban ini. Karena kamu mulai-mulai, Nah, tanggung selesaikan gitu. selesaikan tuh, jangan cuman ngomong doang. Kayak gitulah kira-kira pesan yang tersirat yang saya lihat dari apa yang dilakukan partai kemarin tanggal 19. Karena banyak peristiwa politik yang kita lihat mengarahnya ke Mas Ganjar. Dari peristiwa Mas Ganjar nggak boleh ngapa-ngapain, lantas ada peristiwa Dewan Kolonel, kemudian ada peristiwa Mas Jokowi manggil Mas Ganjar, sampai ada pertemuan batu tulis ternyata bicara juga soal 2024. Terakhir Mas Ganjar bicara tanggal 18 menyampaikan saya siap. Saya yakin apa yang Mas Ganjar sampaikan itu sudah terkonsolidasi di internal. Karena saya melihatnya sebagai dukungan halus Bu Mega terhadap Mas Ganjar gitu loh. Jadi dengan dipanggil tadi lalu hanya dikasih teguran ringan, padahal orang udah mikir macam-macam tadi ya, kayak ini mirip cerita di sekolah tadi, Bang ya? Ya, itulah pentingnya politik berbasis narasi. Ini kan narasi ya. Politik itu kan berseris. Namanya juga ada judul tuh ya panggung sandiwara ya. Kita ini kan politiknya kan seperti sandiwara. Tapi ada hal yang ideologis. Memang yang penting lebih prinsip dari sandiwara itu gitu loh. Setiap sandiwara itu kan pasti ada pesan. Di balik semua itu yang paling kan pesannya kan dari sebuah sandiwara itu mungkin yang nggak kalah penting. Misalnya kayak menarik, dia bilang salah tapi nggak ada salahnya, dihukum, disanksi, tapi sanksi paling minimum juga. Gitu. Nah kayak begitulah. Jadi buat kita yang paham tentang politik itu kan tidak bisa melihat ansi pintu depan. Politik itu tidak pintu depan, pintu belakang, ada kiri kanan depan belakang. Gitu. Kalau orang bilang ada pintu depan, ada pintu belakang, saya tidak. Pintu depan, kiri kanan belakang tuh. Jadi seperti apa tuh namanya itu logonya palang merah itu, depan kiri kanan tuh. Berarti kalau kemarin dianggap ada salah-salah dikit lalu dipanggil, kena sanksinya begitu, berarti besok salah-salah dikit-dikit lagi nggak masalah dong, Bang ya? Ya, kemungkinan besar seperti itu. Kemungkinan besar seperti itu. Karena kan gini, kayak kita hari ini kemarin saya diskusi dengan salah satu elit PDIP, ya mereka tidak bisa menghambat apa yang ini kan ada persoalan kehendak rakyat yang nggak bisa dihambat. Itu kehendak rakyat itu tidak juga bisa dibeli oleh Mas Ganjar. Yang bisa diambil oleh Mas Ganjar hari ini kan kepercayaan publik. Gitu, kepercayaan publik atau mengambil hati rakyat yang hari ini coba mempercayai Mas Ganjar. Nah makanya beban inilah yang akan kita lihat dikasih ke Mas Ganjar, yaitu bentuknya tiket yang secara organisasi yang namanya partai akan mengganjarkan Ganjar dengan tiket. Dan berarti jadi tiket Ganjar itu akan diganjar lagi dengan tiket. Dan itu berarti akan ada mungkin pelanggaran-pelanggaran kecil-kecil lainnya sehingga tadi bisa keluar dulu, Bang. Bukan pelanggaran besar nanti. Pernyataan sikapnya itu pelanggaran besar, bukan pelanggaran kecil. Itu pelanggaran besar. Pelanggaran besar, ya makanya dia akan dikasih sanksi yang lebih besar apa? Menjadi presiden. Bang Eben, ini kalau disebutnya pendukung GP mania, siapa yang sebut GP mania aja biar nggak salah ngomong nanti kan. Ini kalau sudah pasti kan bilang ya Ganjar pasti lebih kuat gitu kan dari misalnya Mbak Puan. Tapi abang sependapat juga kalau yang dipilihnya nanti misalnya Mbak Puan itu akan sedikit banyak menguntungkan calon lawan dan merugikan PDIP. Tadi kalau kalkulasi variabel yang tadi disampaikan Bang Emrus tadi kan jelas ini persoalan elektabilitas, kedua dampak elektoral. Nah secara elektabilitas kalau menurut beberapa lembaga survei kan Mas Ganjar tetap teratas ya dari 3 para kandidasi ini. Pertama itu, kedua PDIP juga partai yang sangat rasional, apalagi dengan slogan hat-trick 2024 menang. Nah, dia juga butuh calon atau kandidasi yang memiliki dampak elektoral. Ditambah kita lihat lagi gerakan-gerakan pendukungnya hari ini kan begitu luar biasa ya. Semua itu bergerak. Tapi memang Bu Mega masih punya pertimbangan dari 3 variabel itu. Ada suara rakyat, kemudian beberapa lembaga survei,
kemudian elektoral itu. Nah, 3 itulah saya yakin akan menjadi pertimbangan Bu Mega sebagai ketua umum, karena prinsipnya partai itu kan rasional. Nah, rasionalitas politik itu adalah di mana mengimplementasikan dia menang, bukan kalah. Kalau soal emosionalitas, ya dia pasti akan memilih anak. Jadi biologis. Bu Mega kalau memilihkan emosionalnya, ya milih anaknya. Tapi kan partai tidak begitu. Partai itu kan rasional. Tidak bisa gini. Apapun yang namanya kekalahan itu pasti punya dampak psikologis. Itu nggak bisa dibohongin. Kita berkompetisi berdua dalam, tahu usah adik kakak aja ketika berkompetisi, ada secara kecenderungan psikologis itu, ada tekanan, apalagi ini kompetisinya secara nasional. Itu kan dipertontonkan, saya tidak mau mendahului Tuhan lah. Dari 3 ini udah pasti ketahuan kalah kan, kita udah tahu lah ya kan. Saya nggak mau bilang itu, tapi saya nggak mau mengucapkan lah. Kita udah tahu siapa yang kalau bertanding udah ketahuan siapa yang kalah. Kalau menurut CSIS, penelitian CSIS kemudian mengacu pada Litbang Kompas, kita lihat kalau ini kan CSIS kan coba kemarin simulasi dari 14, 17, ketahuan tuh yang kalah, ujungnya Mas Ganjar bahkan sampai kalah, kacau kan tuh. Tapi ya nggak apa-apa. Namanya penelitian ini kan memacu kita untuk lebih berstrategi lah ya, berstrategi. Jadi saya tidak pernah ingin menyalahkan, jangan juga senangnya doang. Orang menghorekan, hebat lembaga survei. Kemudian dikasih yang kalah, menurut saya nggak bisa. Harusnya menjadi ini ya, iya, kritik hasil survei. Iya. Nah saya bilang, jangan dong, harusnya ini kan adrenalin dibangkitin aja, udah bagus semangatnya biar keren, saya bilang. Jadi dibilang kurang ya naikin gitu. Naikin, kayak Litbang Kompas bilang ada kecenderungan menurun. Ya benar. Tapi saya lihat membuat kecenderungan menurun itu karena kan ini soal migrasi pemilih. Pasti ada, ya kan Kang ya. Ada migrasi pemilih ya, Prabowo itu kecenderungannya ke Nasdem. Ditambah Nasdem juga udah mendeklar. Nah, hari ini kan tadi yang disampaikan Kang Johan ya, Kang Johan itu benar apa adanya bahwa memang 100% pemilihnya Mas Ganjar itu adalah pemilih Jokowi, voternya Mas Jokowi. Seharusnya Mas Ganjar, sedikit saya mengkritik diri saya sendiri sebagai pendukungnya, harusnya juga bisa merekrut di luar pemilihnya Pak Jokowi itu sendiri. Jadi harus meluaskan basis dukungan. Iya, ini kadang-kadang kayak kodok dalam tempurung saya lihat nih pendukungnya Mas Ganjar ini. Gitu. Ini luar biasa nih ketika Ketua Ganjar Pranowo, nggak salah. Takut nanti dibilang 3 kali masang-masang kan kita repot nanti kan. Ketua Ganjar Pranowo mania. Ketika Ketua Ganjar Pranowo mania mengatakan bahwa banyak pendukung dari Ganjar Pranowo ini seperti katak dalam tempurung, belum meluaskan. Karena begini, 100% pemilih Jokowi itu udah pasti ke dia. Dan orang tidak ada yang tahu, dari sekian 100% itu ada yang bermigrasi juga ke Anies. Ada juga yang ke Pak Prabowo. Nah, kecenderungan Pak Prabowo bermigrasinya pasti ke Anies, nggak mungkin ke ini pendengar, saya jadi hostnya, saya pun kaget ketika itu keluar dari Bang Eben. Memang luar biasa Bang Eben. Dan selanjutnya saya lanjut ke Bang Emmanuel Ebenezer, Ketua Ganjar Pranowo mania. Saya tekankan terus ini biar nggak kena ini nanti. Ngomong Ganjar Prabowo. Ya, sangat besar gitu. Yang menarik sekali ya, ke depan ini kan kita butuh pemimpin ya. Kita punya trauma politik di mana demokrasi kita menjadi turun. Itu di Pilkada 2017, begitu juga di 2019. Demokrasi kita brutal sekali. Nah, pentingnya tadi apa yang disampaikan Bang Emrus tadi soal adab dalam demokrasi itu penting. Makanya berkali-kali saya bilang menyampaikan bahwa butuhnya rekonsiliasi itu penting. Kalau seandainya kita bicara tentang demokrasi kemudian dukung-mendukung tapi tanpa ada sebuah rekonsiliasi, menurut saya ini bahaya. Semakin tidak berkualitas demokrasi kita. Contohnya sederhana, kemarin persoal Kanjuruhan aja, cuman supporter bola aja bisa mati 100 berapa 90 80. Ya. Berapa? 134. Nah, sekian gitu yang meninggal. Apalagi soal pemilu ini. Saya khawatir nanti
korban lebih banyak karena kenapa? Tidak punya basis rekonsiliasi itu. Ayo kita ngakuin ya bahwa 2017-2019 itu kesalahan kita bersama. Butuh pengakuan gitu loh. Kalau seandainya pengakuan itu penting lantas kemudian rekonsiliasi, udah semua para kandidasi ini adu program, adu gagasan. Mas Anies kan belakangan ini bicara tentang keadilan. Lantas Mas Ganjar itu bicara tentang pelayanan publik yang berbasis anti korupsi. Karena sama sebenarnya menarik nih. Tinggal di antara dua kandidasi ini siapa yang punya kemampuan untuk mengimplementasikan gagasannya. Kayak begitulah. Jadi tidak lagi basisnya dukung A, dukung B, tapi bicara tentang program ini bisa nggak lo jalanin, gitu loh. Bisa nggak kalian jalanin ini mandat rakyat ini jangan di kemana-manain, jangan ditipu lagi rakyat, gitu loh. Udah gini, kita sudah kebal lah ditipu-tipu ya, ditipu dengan politisi-politisi ini sebetulnya. Udah kapalan kita ditipu sama politisi ini. Gitu loh. Jadi maksud saya, ya rakyat dengan generasi milenial ini kan beda generasi nih ya. Generasi milenial dengan industri digital ini kan enak, kritik itu mudah sekali gitu loh, tidak terlalu susah, apalagi men-tracking orang, lo bohong atau kagak, lo nipu atau enggak gitu loh, itu bisa ke-tracking banget, bisa wah saya nggak korup, pung tiba-tiba kasus A keluar, saya nih memenuhi kuota kemarin DP 0% ternyata cuma berapa persen, nah kayak gitu-gitu penting lah, nah inilah makanya di era digital ini menariknya semua perilaku-perilaku elit yang seakan-akan jujur tidak berani lagi ngeblasting dirinya. Wah saya berpihak. Kebuka tuh semua. Artinya Mbak Google, Tuhan kedua di dunia ini namanya Mbak Google itu gampang sekali membuka aib. Gitu loh. Kalau Tuhan kan tidak ya. Tuhan itu dengan menegur disimpan. Kalau ini Mbak Google ini ngeri. Itu siapa yang nggak sulit mencari tentang saya, gampang nyari Bang Emrus semua yang ada di sini. Tracking orang ngapain aja, ketahuan tuh. Gitu loh, disajikan dengan Mbak Google segitu banyak dari tahun berapa, tanggal berapa, disajiin tuh. Makanya nanti ke depan marilah para politisi ini, para pemimpin ini. Kalau dulu kan politisi itu dulu pelawak itu ditonton dengan cemberut, tidak diketawain bos. Nah sekarang politisi bicara hal serius diketawain. Sebaliknya. Ya kan? Sekarang politisi bicara serius diketawain. Artinya apa? Berubah. Politisi seperti badut sekarang. Gitu. Nah, ya semoga nanti ke depan adalah gagasan-gagasan kebangsaan, gagasan buat bangsa ini yang ditawarkan dan itu bisa diterima dan itu bisa diimplementasikan. Seperti itu kira-kira Mas Pangi ya.